Tahu nggak sih teman-teman, di Good Novel itu ada 3 jenis kontrak, yaitu yang pertama adalah non-eksklusif, yang kedua adalah eksklusif, dan yang ketiga adalah eksklusif premium. Dari ketiga jenis kontrak tersebut, yang paling susah didapat itu adalah jenis yang ketiga, yaitu eksklusif premium. Mengapa susah didapat? Karena reward reward yang akan diberikan kepada penulis itu juga lebih besar. Jadi kalau kalian mendapatkan kontrak eksklusif premium, maka keuntungan-keuntungan yang kalian dapatkan itu akan lebih banyak, jauh lebih banyak ketimbang ketika kalian mendapatkan kontrak non eksklusif atau bahkan kontrak eksklusif. Masalahnya yang mendapatkan jenis kontrak eksklusif premium ini masih cukup sedikit di aplikasi Good Novel. Nah, di sini saya akan menjelaskan kisi-kisi bagaimana caranya untuk mendapatkan kontrak eksklusif premium, sebagaimana novel saya yang berjudul Menjadi Kekasih CEO Brengsek itu sudah mendapatkan kontrak eksklusif premium. Pertama-tama saya jelaskan dulu 3 jenis kontrak yang ada di Good Novel karena memang ada perubahan sejak bulan Mei 2021. Yang pertama adalah kontrak non-eksklusif. Kontrak non-eksklusif ini dulu hanya mendapatkan reward berupa bagi hasil bab berbayar, tetapi tidak dengan regulasi yang terbaru, yaitu regulasi mulai bulan Mei 2021, di mana di bulan Mei 2021 kontrak non-eksklusif itu juga mendapatkan reward kontrak senilai $30 kalau novel kalian itu sudah mencapai 120.000 kata. Tentunya reward tersebut juga akan diakumulasikan ditambah lagi dengan reward yang kalian dapatkan dari perolehan bab berbayar yang sudah dibuka oleh pembaca. Nah, itu kontrak non eksklusif ya. Jadi pendapatannya ada di bonus kontrak $30 dan juga bagi hasil buka kunci. Nah, mengapa non-eksklusif rewardnya termasuk kecil, yaitu hanya $30? Karena kalau di non-eksklusif itu kalian bisa juga mempublish cerita kalian di platform lain. Seperti saya mengajukan kontrak non-eksklusif untuk novel Pendekar Benua Timur karena saya juga memiliki niat untuk melanjutkan novel tersebut di kanal YouTube saya, sehingga saya juga bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube sekaligus penghasilan dari Good Novel. Itulah kenapa di Good Novel saya tidak mengambil kontrak eksklusif. Nah, itu tadi non eksklusif, yaitu hanya mendapatkan $30 dan juga bagi hasil bab berbayar. Kemudian kontrak yang lebih enak lagi dari non eksklusif adalah kontrak eksklusif, di mana kontrak eksklusif ini naskah kalian itu akan dihargai oleh editor pusat, di mana naskah kalian itu langsung mendapatkan jaminan penghasilan, meskipun nantinya itu ada kemungkinan naskah kalian itu kurang mendapatkan banyak pembaca. Jadi katakanlah misal kalian ini masih cukup baru menulis di dunia platform menulis novel online. Nah, kalian masih ragu apakah kalian bisa memunculkan banyak pembaca atau tidak, maka keuntungan dari kontrak eksklusif ini adalah novel kalian itu sudah ada jaminan penghasilannya, meskipun misalnya kalian hanya mendapatkan pembaca sedikit. Nah, jaminan penghasilannya ini berbeda-beda teman-teman, tinggal bagaimana penilaian dari editor pusat. Kadang ada yang dihargai per 100.000 kata langsung dikasih $150 misal kayak gitu. Ada juga yang 200.000 kata dikasih $400 dan macam-macam. Ini berbeda-beda kasusnya di tiap penulis ya. Jadi itu yang eksklusif, di mana kalian akan mendapatkan jaminan penghasilan untuk naskah novel kalian yang sudah berhasil mendapatkan kontrak eksklusif. Nah, yang terakhir ini adalah eksklusif premium. Banyak sekali yang mengira bahwa eksklusif dan eksklusif premium itu adalah sama, tetapi sejatinya beda teman-teman ya. Jadi kalau eksklusif itu tadi, kalian hanya mendapatkan 1 kali pembayaran, dan 1 kali pembayaran itu akan dibayarkan di akhir sesuai dengan nominal yang ditawarkan oleh Good Novel ketika di awal kontrak. Jadi berapa Good Novel menghargai novel kalian. Oh iya, tentunya ditambah juga dengan pendapatan dari bagi hasil bab berbayar. Jadi itu tadi dapat garansi pendapatan dan juga dapat
bagi hasil dari buka koin, itu yang eksklusif. Kemudian yang eksklusif premium ini dikatakan lebih baik atau lebih menguntungkan ketimbang eksklusif saja, karena di eksklusif premium itu ada beberapa jenis reward yang akan didapatkan oleh penulis. Yang pertama adalah reward tanda tangan kontrak. Jadi kalau di eksklusif saja itu kan tidak ada reward tanda tangan kontrak, hanya ada reward dibayarkan di akhir. Kalau di eksklusif premium itu ada reward tanda tangan kontrak senilai $50. Nah, $50, kemudian ditambah lagi reward keaktifan bulanan. Jadi kalau dalam 1 bulan itu berhasil menulis 50.000 kata, maka penulis tersebut akan mendapatkan reward senilai $150. Nah, ini berlaku juga seterusnya, dimana kalau seorang penulis itu bisa kejar target 50.000 kata, maka dia akan mendapatkan $150. Nah, apakah sampai di situ saja? Tidak, teman-teman. Jadi kalau di eksklusif premium itu nggak hanya dapat reward penandatanganan kontrak, tapi juga dapat reward keaktifan bulanan, kemudian reward penyelesaian naskah. Jadi kalau naskah kalian itu sudah end, nanti akan ada bonus lagi. Bonusnya ini bisa mencapai $250 bahkan lebih, dan juga masih juga ditambah dengan bagi hasil bab berbayar. Nah, jadi ada banyak sekali kan jumlah bonus yang didapat ketika kalian berhasil mendapatkan kontrak eksklusif premium, yaitu reward penandatanganan kontrak, reward keaktifan bulanan, reward penyelesaian naskah, dan juga reward dari bagi hasil bab berbayar. Nah, masalahnya sekarang gimana sih tips dan triknya untuk bisa mendapatkan kontrak eksklusif yang premium? Jadi kalau di beberapa postingan terdahulu saya sempat memberikan tips dan trik gimana caranya untuk mendapatkan kontrak premium, kontrak eksklusif maksud saya di Good Novel, yaitu tentang memperbaiki grammar, kemudian membuat alur yang menarik, kemudian juga memperhatikan tentang penempatan konflik, yaitu harus ada di 3 atau sampai 5 chapter di awal dan macam-macam. Nah, untuk eksklusif premium tidak berhenti sampai di situ saja, teman-teman. Jadi ada kasus khusus juga yang bisa menentukan apakah karya kalian itu akan dilirik dan dipinang untuk diberi apresiasi kontrak eksklusif premium. Sebelumnya silakan kalian amati dulu sinopsis dari novel saya, yaitu Menjadi Kekasih CEO Brengsek, dalam video berikut. Halo sobat pembaca novel, kali ini Ipus Channel akan merekomendasikan novel romance yang cukup menarik untuk diikuti yang berjudul Menjadi Kekasih CEO Brengsek. Novel ini menceritakan tentang sosok Rainer Griffin, seorang CEO tampan yang jenius tapi angkuh dan sekaligus terkenal terlalu pemilih dalam urusan wanita. Hanya wanita-wanita dengan standar tertentu yang boleh dekat atau bahkan memandang matanya. Tetapi anehnya, tepat ketika Rainer Griffin kembali dari rumah sakit pasca menjalani operasi serius, ia justru tertarik dengan Olivia Milan, sosok karyawan biasa di perusahaannya. Karena merasa jengkel dengan perasaannya sendiri, Rainer Griffin kerap berlaku buruk terhadap Olivia Milan. Rainer menganggap jika Olivia telah lancang menarik perhatiannya hingga gadis itu pantas untuk mendapatkan pembalasan yang setimpal. Meski kerap berlaku buruk terhadap Olivia Milan, Rainer Griffin juga tak mampu membendung perasaannya sendiri jika ia justru semakin tertarik pada gadis itu. Apakah Rainer akan melakukan hal yang lebih buruk terhadap Olivia? Apa yang sebenarnya terjadi pada diri Rainer Griffin pasca operasi serius? Apakah Olivia Milan bisa jatuh hati pada CEO yang kerap berbuat jahat padanya? Simak keseruan kisah Rainer Griffin dan Olivia Milan dalam novel yang berjudul Menjadi Kekasih CEO Brengsek karya autor Banin SN. Nah teman-teman, jika kalian memperhatikan detail informasi yang saya tunjukkan dalam sinopsis barusan, itu ada satu pertanyaan yang saya munculkan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sengaja saya munculkan untuk menarik perhatian reviewer kontrak dan sekaligus untuk menarik perhatian pembaca. Pertanyaan tersebut adalah apa yang terjadi pada diri Rainer Griffin ketika dia menjalani operasi serius. Karena di titik operasi serius itu adalah titik yang membuat kehidupan Rainer Griffin mengalami semacam kontradiksi. Yang awalnya dia sangat
pemilih terhadap perempuan, sangat selektif terhadap perempuan, tapi tiba-tiba sangat tertarik dengan Olivia Millan yang hanya karyawan biasa. Dimana hal tersebut juga membuat Reiner Griffin merasa marah karena dia sebagai seorang CEO yang arogan, yang angkuh, yang suka pilih-pilih wanita, tapi ternyata hatinya justru tertarik dengan seorang wanita biasa saja dan bahkan janda. Karena di situ saya jelaskan juga bahwa Olivia Millan itu adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh Farhan Omkara, yaitu suaminya. Nah, di sini saya menciptakan sebuah plot twist, teman-teman. Jadi ada plot twist yang nantinya akan saya ungkap yang kira-kira bisa menjawab tentang kehidupan kontradiksi si Reiner Griffin itu, dan sepertinya plot twist ini yang membuat reviewer tertarik untuk memberikan kontrak eksklusif premium kepada cerita saya. Mengapa plot twist itu sangat penting? Bisa menjadi penting dalam sebuah cerita karena plot twist, ada kalanya plot twist itu memang bisa membuat seorang itu tidak bisa berhenti membaca. Harapan saya membuat plot twist itu juga seperti itu, dimana selalu saya singgung tentang kebingungan Reiner Griffin mengapa dia tiba-tiba sangat tertarik dengan Olivia Millan. Bahkan Reiner Griffin itu sudah pernah bertemu dengan Olivia Millan di dalam mimpi. Jadi sebelum pertemuan pertama mereka itu, ada pertemuan Reiner Griffin dengan Olivia Millan di dalam mimpi. Mimpinya juga datang setelah Reiner Griffin mengalami operasi serius itu. Nah, nanti kan ini akan menggiring pembaca untuk bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi pada operasi Reiner Griffin? Apakah Reiner Griffin itu dibantu oleh Olivia Millan? Apakah operasi Reiner Griffin itu melibatkan Olivia Millan? Atau bahkan nih, jangan-jangan operasi Reiner Griffin itu ada hubungannya dengan kematian suaminya Olivia Millan. Nah, seperti itu akan timbul beberapa pertanyaan dari pembaca, sehingga mau nggak mau karena pembaca merasa penasaran keanehan yang terjadi dengan tokoh utama yang saya buat, maka mereka akan melanjutkan membaca cerita karena mereka belum menemukan alasan logis mengapa si CEO arogan ini mendadak tertarik dengan karyawannya yang biasa saja. Nah, itu adalah penggunaan plot twist yang saya rasa dapat membuat reviewer atau pihak Good Novel itu juga mempertimbangkan karya kalian itu akan diberikan kontrak eksklusif atau eksklusif premium. Nah, itu tadi alasan yang mungkin bisa membuat cerita saya itu mendapatkan kontrak eksklusif premium dari Good Novel, di mana saya memunculkan sebuah plot twist, memunculkan sebuah misteri dari awal yang saya singgung berkali-kali, tapi tidak juga diungkapkan alasannya kenapa. Nah, ini sambil jalan. Nah, seperti itu. Kemudian saya juga meminta narasumber lain, seorang penulis di Good Novel yang sama-sama mendapatkan kontrak eksklusif premium, yaitu karya yang berjudul Touch You, karangan kakak Levki Lavanta. Nah, Touch You ini, kalau kalian sudah pernah membaca ceritanya, itu ceritanya sangat luar biasa sekali, teman-teman. Kalau di Touch You ini, ya setelah saya membacanya, saya bisa mengambil kesimpulan kalau novel Touch You ini mendapatkan kontrak eksklusif premium adalah karena novel ini menjual. Jadi selain tata bahasanya menarik, kemudian konfliknya juga sangat menarik, kemudian penokohannya itu sangat kuat, yaitu si tokoh Alexa yang ambisius, baik hati tapi juga nggak baik-baik banget, tipe-tipe perempuan modern yang sangat berambisi untuk mengejar karirnya, yang mengejar impiannya. Nah, ini uniknya cerita ini menceritakan tentang perjalanan seorang wanita ambisius, seorang wanita yang memiliki cita-cita besar, tetapi dalam perjalanan tersebut disisipi juga dengan konflik-konflik ala kehidupan urban. Dan settingnya ini berada di Britania Raya. Penggambaran setting lokasi ini sangat-sangat menarik. Bahkan dalam sesi wawancara saya dengan Kak Levki Lavanta, itu beliau itu juga sempat melakukan observasi, mencari kafe-kafe yang ada di London, lokasi-lokasi yang ada di London di Google untuk bisa menggambarkan setting dalam ceritanya, sehingga setting tersebut bisa sangat nyata, seolah-olah pembaca itu diajak jalan-jalan ke London.
Nah, itu keunggulannya punya Kak Levky Lavanta. Jadi Touch You itu sangat menarik dari segi alur, setting, penokohan, konflik itu sudah lengkap. Dan ada satu lagi, menjual. Kenapa saya katakan menjual? Jadi begini teman-teman, Good Novel itu adalah platform yang ada versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya, dan pembacanya itu nggak cuma dari bahasa Indonesia. Ketika ada sebuah cerita itu yang bersifat universal, itu akan lebih dilirik oleh pihak Good Novel ketimbang kalian mungkin membuat cerita yang settingnya ada di kampung halaman kalian. Kemudian konflik-konfliknya juga konflik kearifan lokal. Bukan berarti konflik yang mengusung kearifan lokal itu buruk ya teman-teman. Di sini kita berbicara tentang Good Novel, tentang platform universal, dimana kalau kita ingin tulisan kita itu bisa dengan mudah diterima oleh pembaca secara universal, kita juga harus menyuguhkan cerita-cerita yang bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, cerita-cerita model dalam cerita yang diusung oleh Kak Levky Lavanta dalam novel yang berjudul Touch You itu sangat-sangat bisa diterima secara global. Bahkan kalau ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, saya yakin juga akan digemari oleh pembaca-pembaca dari luar Indonesia. Buat kalian yang ingin keterima kontrak eksklusif premium di Good Novel, saya sangat menyarankan untuk kalian membaca novel Touch You karangan Kak Levky Lavanta. Di sana kalian akan banyak belajar tentang bagaimana caranya untuk menggambarkan setting di luar negeri yang menarik, gimana caranya untuk memberi penokohan kepada tokoh-tokoh kalian sehingga tokoh tersebut itu terkesan sangat nyata, sangat kuat, dan kalian bisa cukup menggambarkan gimana sih realnya si tokoh tersebut. Kemudian kalian juga akan bisa melihat gimana Kak Levky Lavanta menggodok konflik dalam cerita tersebut, dimana settingnya itu adalah cerita konflik golongan orang-orang berduit, golongan orang-orang elit yang berhubungan dengan ambisi, tetapi juga diselingi dengan kisah cinta dan juga dengan apa ya istilahnya, kisah cinta yang tidak selalu lurus-lurus saja. Nah, itu kan sebuah konflik yang menarik, yang universal, dan juga bisa diterima oleh semua pembaca, bahkan pembaca di luar Indonesia. Jadi itu teman-teman, ada banyak sekali alasan-alasan yang mungkin membuat reviewer Good Novel Pusat akan memberi pertimbangan kepada novel kalian untuk diberikan kontrak eksklusif premium. Di sini saya mengamati dua novel. Yang pertama novel saya sendiri, Menjadi Kekasih COO Brengsek, dan juga novel Kak Levky Lavanta yang berjudul Touch You. Di novel saya kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa novel saya kemungkinan besar diterima kontrak eksklusif premium karena memiliki sebuah plot twist yang mungkin tak terduga. Kemudian untuk di novel Kak Levky Lavanta, seperti yang saya katakan tadi, cerita Kak Levky Lavanta ini menarik dan juga bersifat universal. Seperti itu teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terakhir, semoga buat kalian semua yang menonton tayangan ini, segera kalian akan mendapatkan kontrak eksklusif premium. Amin. Salam.